dahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau
pujian ini, katakan. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, Terima kasih Tuhan. melekat padamu. Kau yang setaiku dan melindungiku. Kau yang setaiku dan melindungiku. Kau yang setaiku dan melindungiku. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Mari kita angkat suara kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembahmu, Kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya. Engkau perlindungan kami, Engkau gunung batu kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami Tuhan. Haleluya. Dimanapun jemaat Tuhan berada pagi ini, mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mari bawa hati yang terbaik. Mari bawa pujian penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
percaya. Bersama-sama katakan, kami pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, sebab pertolongan kami Tuhan hanya ada di dalam Engkau. Ya Yesus, jangan lepaskan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam. Dengan segenap hati, angkat kedua tangan kita sekali lagi, katakan di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dan kami memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ya Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tempat perlindungan kami, kota benteng kami, gunung batu kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, dunia sedang digoncangkan, krisis sedang melanda, tapi kami tahu kami ada di dalam satu bagian yang tidak dapat tergoncangkan. Ketika kami diam bersama dengan Tuhan, kami duduk di hadapan Tuhan, maka kami percaya dalam keadaan apapun kami tetap kuat, kami tetap ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk kami mau duduk diam dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami, kuasai hati, jiwa, dan pikiran kami, dimanapun kami berada, baik kami di rumah, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Roh Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memimpin kami, mengajari kami, menguasai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk kami belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan live streaming ini secara langsung. Baik juga rekan-rekan pengerja, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kita mengucap syukur bahwa kita ada sebagaimana kita ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Semua sehat pagi ini. Amin. Kita bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan beri. Kita bersyukur buat perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita tahu semua bahwa dunia sedang digoncang. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia sedang mengalami satu goncangan. Saya katakan di tempat ini di awal tahun ibadah pertama di bulan Januari, bahwa di 2020 ini akan alami goncangan yang besar, akan datang masa yang sukar, dan memang itu akan terjadi karena firman Tuhan sudah menubuatkannya. Jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, maka kita ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tetapi kita juga harus hidup bertanggung jawab, mengikuti arahan pemerintah, mengikuti prosedur yang baik, ya, tidak keluar rumah kalau tidak penting, membersihkan tangan. Kita ikuti aturan-aturan yang ada.
maka percayalah perlindungan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Amin. Kita tahu bahwa virus corona COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Saya melihat data sampai dengan 28 Maret Bapak Ibu Saudara tahun 2020 di 201 negara termasuk Indonesia, total kasus itu sudah mencapai 593.000 sekian. Itu jumlah yang sangat banyak. Dan setiap hari bertambah juga tidak kalah banyak, bertambah sampai dengan ribuan kasus. Yang meninggal itu sudah mencapai 27.215 dari seluruh dunia. Ya, tetapi ada kabar baik juga. Di balik korban jiwa juga ada yang sembuh, Bapak Ibu Saudara. Ada yang bisa pulih sebanyak 132.000 sekian. Itu bisa pulih, bisa sembuh kembali. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kasus ini munculnya agak terlambat, ya, agak belakangan setelah negara-negara lain mengalami, baru di Indonesia. Sampai dengan 28 Maret kemarin di Indonesia tercatat ada 1.155 kasus. Dan korban jiwa yang meninggal adalah 102 orang. Dan yang sembuh juga ada, tetapi tidak terlalu banyak, hanya sekitar 59 orang yang sembuh. Nah, kita berdoa supaya ini semua boleh cepat berlalu, ya. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak 3. Nah, kita mau lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. Saya akan awali dari sini dulu. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-1 dikatakan begini. Tetapi pada hari-hari terakhir, itu akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan berkata di hari-hari terakhir, itu akan datang masa yang sukar. Kapan hari-hari terakhir itu, Bapak Ibu Saudara? Sekarang inilah hari-hari terakhir itu. Kita sedang hidup menjalani hari-hari terakhir, atau yang kita kenal dengan yang disebut akhir zaman, ya. Kita mengenalnya dengan sebutan akhir zaman, hari-hari terakhir. Kita semua adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dan firman Tuhan mengatakan akan datang masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Di dalam bahasa aslinya, masa yang sukar ini ditulis dengan kata kalepos. Kalepos itu artinya adalah apa? Penuh dengan kekerasan. Kalepos itu artinya penuh dengan kesedihan. Kalepos itu artinya penuh dengan kesulitan. Kalepos itu juga diartikan satu keadaan yang berbahaya. Itulah hari-hari yang sedang kita jalani. Tetapi jangan takut. Jangan khawatir, kita punya Tuhan yang menyertai kita. Amin. Melewati sungai kita tidak akan dihanyutkan. Melewati api kita tidak akan dihanguskan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi kenapa? Karena tangan kuat Tuhan menopang setiap kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Asalkan kita mau tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Pasti perlindungan Tuhan menjadi nyata dan sempurna. Tidak ada satupun yang tidak mengalami goncangan. Bapak Ibu Saudara jangan mengasihani diri. Jangan meratapi, aduh kenapa keadaan jadi begini. Pekerjaan jadi kacau, bisnis jadi kacau. Bahkan ibadah pun jadi kacau. Tapi jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah. Semua orang alami goncangan ini. Kita percaya bahwa di balik goncangan ini adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan. Amin. Tidak ada satupun peristiwa yang dapat terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Tapi di balik semua ini ada pemurnian yang Tuhan kerjakan. Kalau kita bertahan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup semakin takut akan Tuhan, maka kita akan lihat sesuatu yang besar, sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Amin. Saya mau mengangkat satu tema firman Tuhan pagi ini tentang menjadi kuat di masa yang sukar. Karena tidak semua orang bisa kuat di masa sukar. Ada banyak orang bisa mundur di masa sukar. Ada banyak orang bisa jatuh di masa sukar. Ada banyak orang bisa menyerah di masa sukar. Tapi pesan firman Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pagi ini. Di kota manapun Anda berada pagi ini yang menyaksikan live streaming ini. Percayalah di masa sukar Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Amin. Mari kita membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ibrani pasalnya yang ke-12,
ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah membaca firman Tuhan dari terjemahan baru LAI, izinkan saya akan membaca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tentu saja maksud dan artinya tidak akan berubah, tetapi lebih disederhanakan. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya dari Alkitab yang Anda miliki. Izinkan saya membaca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan yang ke-28. Pada waktu itu suaranya, suara Tuhan menggemparkan bumi. Tetapi sekarang ia berjanji, sekali lagi aku akan menggemparkan bukan saja bumi tetapi langit juga. Perkataan sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh dunia yang sudah diciptakan akan digoncangkan dan disingkirkan, supaya yang tertinggal hanyalah yang tidak dapat bergoncang. Sebab itu hendaklah kita mengucap terima kasih kepada Allah, karena kita menerima dari Dia suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tuhan tetap menghendaki dalam masa apapun, dalam goncangan sekalipun, kita tetap datang kepada Tuhan, kita tetap beribadat kepada Tuhan dengan rasa hormat, dengan rasa takut akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pagi ini, walaupun mungkin dari rumah menyaksikan ibadah ini, mari tetap rasa hormat dan takut akan Tuhan itu tetap ada. Ya, jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, tetapi miliki satu sikap yang pantas, satu sikap yang layak untuk hormat kepada Tuhan, walaupun kita sedang di rumah sekalipun. Di sini dikatakan bahwa Tuhan sedang menggoncangkan dunia ini. Bukan hanya digoncangkan, tetapi dunia ini akan disingkirkan, Bapak Ibu Saudara. Apa maksudnya? Bumi ini akan segera berlalu, dan kita tidak akan ada di dalam bumi ini selama-lamanya. Karena bagian kita itu ada di langit baru dan bumi baru. Amin. Dunia tidak akan menjadi semakin baik. Kalau kita berdoa, oh Tuhan buat dunia ini dipulihkan, buat dunia ini semakin baik. Tapi saya percaya itu tidak akan terjadi. Kenapa? Dunia ini akan berlalu. Firman Tuhan katakan bahkan Tuhan akan menyingkirkan dunia ini. Sebab dunia ini bukan rumah kita. Sebab bumi ini bukan tempat kediaman kita untuk selama-lamanya. Tempat kita sudah Tuhan siapkan di langit baru dan bumi yang baru. Kita hanya sementara waktu ada di dalam pengembaraan di dunia ini. Tapi semua akan disingkirkan Tuhan. Ini hari-hari ini firman Tuhan sedang digenapi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu apapun yang terjadi, saya mau katakan begini, ke depan goncangan itu akan makin hebat. Kalau hari ini kita udah merasa goncangannya hebat, saya mau katakan ini belum seberapa Bapak Ibu Saudara. Akan datang sesuatu yang lebih besar, akan datang sesuatu yang lebih hebat lagi goncangannya daripada yang kita lihat hari ini. Ini bukan satu sikap pesimis. Lalu Bapak Ibu Saudara berkata, loh kok gak ada iman akan jadi baik. Bukan masalah iman. Tapi ini firman Tuhan sudah katakan. Ini firman Tuhan sudah nubuatkan sejak ribuan tahun yang lalu. Bahwa segala sesuatu di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tadi masa yang sukar apa? Masa yang penuh dengan kesedihan. Masa yang penuh dengan kesukaran. Masa yang paling berbahaya. Itu yang akan terjadi hari-hari ini. Tetapi di sini luar biasanya kita bisa tetap memegang teguh janji Tuhan. Kita tetap bisa percaya kepada Tuhan sebab apa? Dia sudah menjanjikan bahwa langit baru dan bumi baru disiapkan bagi setiap orang-orang yang setia kepada Dia. Bukankah Tuhan Yesus berkata, aku pergi untuk sementara. Aku akan pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Nanti aku akan datang kali kedua menjemput kamu. Bukankah Tuhan sudah janjikan itu? Dia berjanji bukan hanya kepada murid-muridnya saat itu, tapi janji itu juga dinyatakan bagi setiap kita pagi hari ini. Bahwa Tuhan sudah siapkan tempat buat kita. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Kalau kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan, kedatangan Tuhan itu sesuatu yang dinanti-nantikan. Tapi ada banyak orang tidak berani menantikan kedatangan Tuhan karena hidupnya belum benar.
hari ini lewat krisis yang terjadi, lewat goncangan yang terjadi, kita diberikan kesempatan untuk hidup semakin takut dan melekat kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pagi ini kita mau belajar bagaimana supaya kita tetap di masa-masa yang sukar ini. Bagaimana di tengah-tengah menghadapi virus corona yang begitu kecil, tidak bisa terlihat dengan kasat mata. Ya, harus dilihat dengan alat pembesar. Tetapi virus yang kecil ini mampu menggemparkan seluruh dunia Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di tengah masa yang sukar ini kita bisa tetap menjadi kuat. Yang pertama saya mencatat, supaya kita bisa menjadi kuat di masa yang sukar, maka kita harus memberikan respon yang benar terhadap setiap masalah dan persoalan yang dihadapi. Yang percaya katakan amin. Amin. Penting sekali untuk kita memberikan respon yang tepat, memberikan respon yang benar atas setiap masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Dampak dari virus corona ini begitu luar biasa. Bukan hanya berpengaruh pada kesehatan, tapi juga berpengaruh kepada ekonomi, berpengaruh kepada kehidupan sosial, ya, di mana-mana orang tidak boleh berkumpul, di mana-mana orang harus menjaga jarak, kehidupan sosial menjadi terganggu. Bahkan keamanan bisa terganggu kalau begini terus caranya. Tapi kita berdoa, memberikan satu respon yang baik, memberikan satu respon yang tepat di tengah masalah dan persoalan, itu akan menolong dan membantu kita Bapak Ibu Saudara. Ya, itu akan selalu menolong kita. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Tidak ada yang instan, semua harus melewati proses. Saya percaya lewat wabah ini menjadi satu proses daripada Tuhan untuk menyatakan satu maksud di balik semua itu. Kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Mari kita ingat kembali satu janji Tuhan yang ini. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kita lanjut 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini adalah firman Tuhan kepada orang Israel ketika mereka dalam masa pembuangan di Babel. Dan kita percaya janji ini juga berlaku bagi setiap kita. Firman ini juga berlaku bahwa Tuhan itu mengetahui bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, Tuhan itu tahu. Dan bahkan Tuhan berani berkata bahwa itu semua adalah rancangan damai sejahtera. Itu bukan sebuah kecelakaan, itu sebuah rencana Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Memberikan respon yang tepat atas masalah, persoalan, goncangan yang boleh terjadi hari ini, itu sangat penting. Karena itu akan menentukan untuk apa yang akan terjadi di depan kita kemudian, Bapak Ibu Saudara. Berikan respon yang tepat. Berikan respon yang baik atas setiap masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan. Percaya satu hal begini, saya juga nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Begitu hebat melanda seluruh dunia. Yang saya tahu cuma satu, ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Ini adalah bagian dari firman Tuhan yang sedang dinubuatkan. Dan saya percaya satu hal begini Bapak Ibu Saudara, bahwa di balik semua ini ada kebaikan daripada Tuhan yang akan dinyatakan. Karena itu kita harus memberikan respon yang benar. Respon yang benar itu bagaimana? Respon yang benar itu adalah kita mulai dari diri kita sendiri.
Menghadapi situasi kondisi seperti ini, ayo kita mulai dari diri kita mengikuti anjuran, peraturan dari pemerintah. Itu memulai memberikan respon yang tepat. Kita jangan berpikir, saya punya Tuhan, iman saya lebih daripada penyakit ini, corona tidak bisa menyentuh hidupku. Lalu pergi keluar, nongkrong-nongkrong. Ya, tidak mengikuti anjuran pemerintah. Kalau sampai kena, ya salahnya sendiri. Itu tidak memberikan respon yang benar terhadap masalah dan persoalan. Mari jadi warga negara yang baik. Gereja di tempat ini juga sudah memulai memberikan respon yang tepat menghadapi masalah persoalan ini. Yaitu dengan apa? Ibadah dilakukan secara terpisah. Jemaat tidak hadir di gereja ini, melainkan ada di rumah masing-masing. Menyaksikan live streaming. Kita berdoa, tentu kita rindu untuk bisa bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Tetapi saat ini kondisi keadaan tidak memungkinkan. Kalau kita memaksakan, yang ada justru sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini bukan bicara lagi masalah tentang iman atau bukan beriman. Justru kalau kita beriman, maka kita memberikan tanggung jawab di dalam iman itu. Kalau mau masalah ini cepat selesai, kalau mau virus corona ini cepat berlalu, maka iman kita adalah apa? Dengan kita tidak menjadi orang yang menularkan. Iman kita adalah apa? Iman yang nyata dalam tindakan dan perbuatan. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau iman tidak disertai dengan tindakan dan perbuatan, iman itu adalah iman yang mati. Saat ini keadaan tidak memungkinkan untuk kita boleh keluar rumah, untuk kita boleh nongkrong di mall, untuk kita boleh ya senang-senang main-main di luar, bekerja dari rumah, anjuran dari pemerintah, lalu kita anggap liburan, pergi kemana-mana. Yang pemerintah minta adalah tetap tinggal di dalam rumah. Mari kita menghargai dokter, kita menghargai para perawat, tenaga kesehatan. Mereka yang sedang mempertaruhkan nyawa untuk mengobati orang-orang sakit. Kita menghargai dan menolong mereka dengan apa? Diam di dalam rumah. Kalau tidak penting, jangan keluar. Kalau penting, baru kita keluar. Tentu juga mengikuti prosedur yang ada. Memberikan respon yang tepat, mari mulai dari diri kita. Kita percaya bahwa di balik semua ini ada maksud dan rencana Tuhan. Memang kita nggak bisa lagi FA untuk sementara waktu. Kita